Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira, NIM 210422339. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanaselina dengan judul presentasi Langkah-langkah dalam Administrasi Pembangunan. Menurut Siagian, menyatakan bahwa administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi berarti keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara dan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang handal dan sesuai dengan harapan, maka diperlukan langkah-langkah dalam administrasi pembangunan tersebut. Langkah-langkahnya yaitu 1. Penumbuhan motivasi, 2. Perumusan dan pengambilan keputusan politik, 3. Peletakan dasar hukum, 4. Perumusan rencana pembangunan nasional, 5. Penentuan dan perumusan program kerja, 6. Penentuan berbagai proyek pembangunan, 7. Implementasi rencana dan program kerja, 8. Pentingnya sistem penilaian, dan 9. Pentingnya mekanisme umpan balik. Penumbuhan motivasi. Penumbuhan motivasi adalah suatu gejala sosial yang sering tampak di lingkungan masyarakat miskin atau terbelakang. Adanya persepsi bahwa letak pengendalian kehidupan seseorang atau life's locus of control tidak terletak dalam diri orang yang bersangkutan, melainkan di luar dirinya atau takdir. Persepsi seperti itu berakibat pada sikap menerima yang kondusif untuk merubah nasib. Dengan kata lain, rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Perumusan dan pengambilan keputusan politik. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, pengambilan keputusan politik merupakan fungsi lembaga legislatif, DPR, when politics and administration begin. Keterlibatan government dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan karena berbagai pertimbangan lain, yaitu pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang tidak dimiliki oleh pihak manapun. Hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh wilayah. Pada akhirnya, pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada rakyat. Peletakan dasar hukum. Dalam rangka pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil, pemerintah mutlak perlu mengambil langkah peletakan dasar hukum sebagai berikut. Menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Peruntukan lahan misalnya untuk daerah pemukiman, industri, pertanian, dan kawasan yang dilindungi. Perlakuan terhadap investor asing seperti menyangkut bidang-bidang perekonomian yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Keharusan mempekerjakan tenaga lokal, keharusan menanamkan kembali sebagian peruntungan yang diperoleh. Peraturan-peraturan yang menjamin tidak adanya kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan dasar hukum. Perumusan rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya negara dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Ciri perumusan rencana pembangunan nasional yaitu komprehensif, konsisten, sistematik, programatik, dan berkelanjutan. Perlu diingat bahwa merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Untuk itu perlu analisis SWOT guna mendukung dan untuk ketepatan suatu rencana. Dalam SWOT ada 4 kata kunci untuk sebuah perencanaan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penentuan dan perumusan program kerja. Dari teori ilmu administrasi dan manajemen, diketahui bahwa manusia memiliki berbagai jenis dan bentuk keterbatasan. Contoh,
kekurangmampuan memprediksikan masa depan secara tepat. Bahkan, sering terdengar ungkapan yang menyatakan bahwa satu-satunya kepastian di dunia ialah ketidakpastian. Dilihat dari teori administrasi pembangunan, inilah yang menjadi dasar penyusunan program kerja, atau bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan sehingga ketidakpastian berkurang. Penentuan berbagai proyek pembangunan. Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena 3 pertimbangan utama, yaitu menurut pengamatan dan penelitian, banyak pihak sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin, pendapatan PNS dan karyawan swasta. Berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai argumentasi dalam hubungan dengan pemasok bahan sehingga dari mutu, harga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakan tender. Penekanan ini sangat penting karena dapat menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Implementasi rencana dan program kerja. Terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasi. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja yang telah dirumuskan secara tepat tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena terlalu idealistis, standar hasil kerja too high, timbulnya suatu penghalang. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Pentingnya sistem penilaian. Teori menekankan bahwa dari penilaian objektif, nasional, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana akan diketahui hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, hasil yang dicapai sekedar sesuai dengan harapan, kurang dari yang diharapkan. Jika hasil yang dicapai berupa keberhasilan, hal tersebut dijadikan sebagai motivasional. Apabila pelaksanaan tidak membuahkan hasil, akan menjadi hambatan dan harus diteliti faktor-faktor penghalang untuk disingkirkan. Faktor-faktor penghalang perlu dikenali secara cepat karena dapat bersifat organisasional, manajerial, kurangnya pengetahuan, dan keterampilan atau keperilakuan. Pentingnya mekanisme umpan balik, karena administrasi termasuk administrasi pembangunan merupakan proses salah satu ciri pokoknya ialah berkesinambungan. Kesimpulannya adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam administrasi dan manajemen sudah cukup tepat dan baik. Akan tetapi, faktor umpan balik sangat perlu karena agar tidak timbul rasa puas yang berlebihan untuk menghindari sifat arogansi baik umum dan personal. Keberhasilan lebih ditingkatkan lagi karena hasil yang dicapai mungkin sudah optimal, tetapi belum tentu maksimal. Yang lebih penting, umpan balik akan terlihat dalam hal kekurang berhasilan. Oke, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.